Bismillah, Alhamdulillah, kembali dalam ngobrol pendek. Pada kesempatan ini, mari kita ulas sedikit tentang tidur. Di tempat-tempat lain, pada kajian lain, pada obrolan lain, mungkin ada yang sudah ngobrol tentang tidur yang berkualitas. Tidur pada waktu tertentu bisa menjadi tidur yang berharga, yang mana tubuh bisa melakukan istirahatnya paling tepat, yaitu ada yang menyebutnya dari jam 10 malam sampai jam 1 pagi. Nah, dari sini juga berkembang bahwa tidur sendiri ketika jam 10 sampai jam 1 pagi itu tidak tidur, akhirnya pada saat mau menggantinya, mengkodok tidur ini tidak bisa dilakukan juga, walaupun misalnya jam 10 sampai jam 1 tidak tidur, lalu setelah jam 1 tidur sampai pagi subuh, sholat subuh, lalu tidur lagi sampai jam 8 sampai jam 7, tapi kebutuhan tubuh terhadap tidur belum dicukupi. Tapi itu hanya mukadimah saja. Yang ingin kami obrolkan pada kesempatan ini adalah terkait tidur adalah ibadah. Masyhur setiap kali kita masuk ke bulan Ramadan ada obrolan bincangan terkait bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, bahwasanya hanya dengan tidur saja orang yang berpuasa juga mendapat pahala karena dia juga sedang beribadah. Obrolan ini muncul ketika ada teman membuat status terkait tidur, dan ketika saya angan-angan, ketika saya timbang-timbang, sementara tidur sendiri sebenarnya itu ada dua hal. Bisa kita definisikan lebih luas lagi. Seperti halnya ketika orang makan. Orang makan yang sebelum makan dia membaca bismillah, membaca doa, sama orang yang makan sebelumnya tidak membaca bismillah, tidak membaca doa, beda hasilnya. Sama-sama perbuatannya juga itu saja, sama-sama makan sate, tapi yang satu membaca doa, yang satunya tidak membaca doa, hasilnya berbeda. Yang membaca doa dinilai ibadah, mendapat pahala, sementara yang tidak membaca doa tanpa niat, tanpa bismillah, ya dihitung sebagai amaliyah atau perbuatan kehewanan saja. Tindakan makan sebagaimana makannya kambing, makannya sapi, makannya kuda, dan hewan-hewan yang lain, tanpa ada niatan untuk qurbatan ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketika kita tarik hal ini ke masalah puasa, tidur pada saat puasa, menurut hemat saya, tidur ini juga demikian. Karena orang mau tidur pun bisa meniatkan qurbatan ilallah, misalnya tidur dengan niat untuk apa? Untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan diri dari apa-apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentu ada harganya daripada orang yang tidur begitu saja tanpa ada niat, tanpa apa, dia kondisi puasa, daripada
merasa lapar terus, mending buat tidur. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, menurut hemat saya, yang benar-benar bernilai ibadah adalah yang kondisi pertama. Dia tidur, niat, qurbatan ilallah, berdoa, misalnya untuk menghindari apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru disebut dengan tidur yang ibadah. Sementara di sisi lain, kalau kita misalnya mau mengulas tidur sendiri, tidur yang ibadah itu seperti apa? Salah satunya adalah tidurnya ulama ataupun orang-orang yang benar-benar alim, yang punya basyirah. Jadi ulama sendiri pada saat mereka tidur, mereka itu tidak hanya sekedar tidur, tapi apa? Mereka juga sedang beribadah. Nah, beribadahnya seperti apa? Jadi orang-orang pada kondisi level tertentu, mereka itu juga belajar pada saat mereka tidur. Bahkan ketika belajar pada saat tidur ini, waktunya tidak terbatas. Tempatnya juga tidak terbatas. Dia tidur di rumah, tapi dia bisa berjalan kemanapun, kemana-mana. Dia bisa belajar dengan waktu yang singkat, dengan mendapatkan materi yang sangat banyak. Nah, beberapa ulama ketika mereka kesulitan, beberapa orang setelah dia tidur, ketika bangun dia sudah mendapatkan jalan pemecahannya, sudah mendapatkan solusinya. Nah, ini tidurnya ulama ini adalah tidur ibadah. Kenapa? Pada saat dia tidur itu bukan hanya sekedar tidur yang tidak ada sama sesat, tidak ada sesuatu pun yang terjadi, tapi apa? Dia bahkan melakukan proses, sedang melakukan pertumbuhan buat pemikirannya dia, bukan terus buat untuk ruhnya dia, dan seterusnya. Ngobrol pendek kali ini cukup ini dulu. Silahkan di-share, subscribe kalau berminat, nyalakan lonceng. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi pada ngobrol-ngobrol pendek kesempatan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah, hidayah dan petunjuk dari Allah. Kita hanya berikhtiar dan berusaha. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.